warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roaina, NIM 0447228835. Saya dari Prodi Manajemen S1. Baik, terima kasih kepada tutor yang terhormat. Izinkan saya menanggapi diskusi tentang gagasan COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019 lalu, Organisasi Kesehatan atau yang sering disebut dengan WHO menerima laporan kasus pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei atau Cina. Awal 2020, Cina mengidentifikasikan telah menemukan penyakit virus corona atau virus yang menyerang saluran pernapasan. Sejauh yang kita ketahui, virus corona atau COVID-19 sudah menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kurang lebih dari 2 bulan, virus tersebut menginfeksi lebih dari 11.000 orang-orang. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, yaitu ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Misalnya di negara maju, pemerintah membuat kebijakan lockdown agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Di Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut PSBB yang dibuat oleh pemerintah. Baik, apa itu coronavirus? Novel coronavirus atau COV adalah galur baru dari coronavirus. Penyakit ini yang disebabkan oleh coronavirus yang pertama diidentifikasikan di Wuhan atau di Tiongkok diberi nama coronavirus disease 2019 atau COVID-2019. CO berasal dari corona, dan V berasal dari virus, dan D berasal dari penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan SARS, SARS, Respiratory Syndrome, SARS, dan beberapa jenis biasa. Bagaimana coronavirus dapat menyebar? Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi, melalui batuk, bersin, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam 380 Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau keluar kota, pernah merawat kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seberapa bahayanya COVID-19 atau coronavirus? Menurut saya sangat berbahaya karena seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%, namun bagi orang-orang yang berusia lanjut dan orang-orang yang kondisi medisnya yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Apa saja sih dampak dari coronavirus? Banyak. Yang pertama, dampak dari coronavirus di bidang pendidikan, membuat pemerintah membuat program pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau online merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada teknologi media digital yang bahan ajarnya dikirim secara elektronik atau dalam bentuk file ke peserta didik dari jarak jauh menggunakan jaringan internet dengan media komputer. Menurut pemerintah, pembelajaran online ini dinilai merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pembelajaran di tengah pandemi saat ini. Adapun dampak dari ekonomi, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah.
COVID-19 baik dari sektor pariwisata maupun dari sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Dampak bagi masyarakat, awal mula kasus COVID-19 membuat warga Indonesia ketakutan atas was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah ketika keluar rumah selalu memakai masker, menjaga jarak aman dengan satu sama lain, dan sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini kita harus terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19 atau coronavirus. Dampak di bidang politik. Dalam sistem pemerintahan banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi, atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Bagaimana cara kita mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang kita bisa lakukan adalah: 1. Kita menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani tubuh kita atau stamina tubuh kita. 2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand drop berbasis alkohol. 3. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Oleh karena itu, 4. Menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting ketika batuk, bersin, tutupi hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atau bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Ingat ya, bukan dengan telapak tangan. 5. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. 6. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut, segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat mudah masuk ke tubuh kita. Adapun yang ketujuh itu gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Yang ke-8 ya, menunda perjalanan ke daerah atau kemana-mana, misalnya negara virus ditemukan. Hindari berpergian keluar rumah saat badan Anda kurang merasa sehat, terutama jika demam, atau hubungi segera petugas kesehatan terdekat dan mintalah mereka sampaikan pada tugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan, terutama ke negara terjangkit. 9. Selalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda untuk melindungi dari Anda atau penyebaran COVID-19 atau penyakit ini. Ayo warga Indonesia, ayo kita bangkit, kita patuhi tentang COVID-19 ini. Ayo kita semua warga Indonesia, COVID-19 masih belum benar-benar selesai. Marilah kita jaga keluarga kita jaga kesehatan kita jaga orang-orang yang kita sayangi dengan cara mematuhi 5M. Yang pertama, ingat ya, yang pertama, mencuci tangan dengan cara yang benar. Basahi tangan dengan air lalu tuangkan sabun. Gosok-gosok telapak tangan lalu bersihkan sela-sela jari. Jalinkan jemari jari dengan telapak tangan saling bergantian. Gosok-gosok tangan secara bergantian. Terus kita gosok kuku-kuku jari dengan telapak tangan secara bergantian.
Bilas dengan air mengalir ya, bilas dengan air mengalir, keringkan tangan dengan handuk, dan tangan Anda bisa bersih. Yang kedua ya, yang kedua memakai masker. Kita harus memakai masker kemanapun kita berpergian, karena berpakai masker bisa melindungi kita agar tidak terjangkit dari COVID-19. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak aman. Ketika kita ada di kerumunan atau kita sedang berada di perjalanan gitu kan. Terus yang keempat, menjaga kerumunan. Sebaiknya di daerah COVID-19 ini kita harus menjaga kerumunan. Sebaiknya kita di rumah, kita mengerjakan sesuatu yang bisa di rumah. Seperti sekolah, kita mengerjakan sekolah di rumah. Jauhilah kerumunan, jauhilah kelompokan atau berkumpul-kumpul karena bisa menularkan penyakit COVID-19. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Di daerah COVID-19 ini sebaiknya kita diam di rumah atau mengurangi sedikit perjalanan atau aktivitas kita itu dikurangi di luar. Kita bisa lakukan di rumah, dengan cara bekerja di rumah, sekolah di rumah, atau apapun di rumah. Baiklah, terima kasih. Itulah tanggapan saya ya, tanggapan diskusi saya tentang gagasan COVID-19. Marilah kita jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita, jaga kesehatan orang-orang yang kita sayangi. Kita basmi COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih kepada tutor yang terhormat. Mohon maaf bila kekeliruan atau salah kata atau salah ucap. Pada Allah saya mohon ampun. Saya hanyalah manusia biasa yang sering melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.